Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu. Amalan yang paling baik itu kamu mau tahu apa? Maka para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Kata Rasul, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Masya Allah. Masya Allah ya, perbuatan yang sangat ringan ternyata hadiahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Robnya adalah seperti perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Banyak sekali orang-orang yang jasadnya hidup tapi hatinya mati. Nggak pernah sekalipun mengingat Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi pada hari Jumat di mana kita sudah membahas mengenai Isra Mi'raj di pekan-pekan sebelumnya ya teman-teman sekalian, sehingga kita tidak mengulang kembali. Hari ini yang Uma bahas adalah mengenai dzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat bagaimana perintah-perintah Allah mengenai dzikir atau dzikir yang sering kita katakan, kemudian apa manfaat dzikir dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana para orang-orang soleh senantiasa berzikir dalam kehidupannya, bagaimana dzikir itu dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang paling ringan, tapi tidak semua orang melakukannya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Semua dari kita ingin agar hati kita tenang. Dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kadang hati kita nggak selamanya tenang. Kadang-kadang dia gelisah, kadang-kadang dia gundah, kadang-kadang dia penuh amarah, kadang-kadang dia penuh kebencian, kadang-kadang dia begitu kotor. Namun hati yang sakit seperti itu harus segera diobati, supaya hati kita kembali hidup dengan hati yang tenang, terlihat dari wajah yang tenang, dengan hati yang tenang, maka perilaku menjadi tenang, dengan hati yang tenang, tutur kata akan menjadi tenang. Jadi hati itu adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari pancaran wajah, sumber dari lisan yang dikeluarkan, sumber dari perilaku-perilaku yang akan kita lakukan, itu dari hati. Dan hati orang-orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak akan tenang kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati atau jiwa orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tenang kecuali dengan dzikir atau dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman langsung lihat dalam surah Ali Imran ayat 191. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil baring, mereka senantiasa mengingat Allah, memikirkan penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi maksudnya ya. Dan kemudian mereka berkata, "Ya Allah," sambil terus ingat Allah. "Tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia ya Allah. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ini sebagai satu dalil dari Allah Subhanahu wa taala, satu gambaran bahwa berzikir itu setiap saat, dalam saat atau dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring. Berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbuatan yang sebetulnya ringan sekali teman-teman semua. Mari kita lihat ketika suatu hari ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini banyak sekali. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya." Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Hendaklah, apa kata Allah? Lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, banyak sekali nih syariat-syariat Allah. Mana nih sesuatu yang bisa kami pegang teguh, sesuatu yang kami bisa lakukan terus-menerus untuk menjaga kami. Kata Rasulullah, hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan lagi ada satu orang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi pun menjawab, "Engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala."
Teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, salah satu ciri husnul khotimah itu adalah matinya, di akhir hidupnya, di sakaratul mautnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Tidak akan mungkin seseorang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat hidupnya sedang mengalami sakaratul maut yang sangat mengerikan dan sangat menyakitkan, kecuali dia terbiasa melakukan zikir dalam setiap hidupnya, dalam setiap hari-harinya. Orang-orang yang terbiasa berzikir mengingat Allah di hari-harinya, maka mudah ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang yang tidak terbiasa berzikir, tidak terbiasa mengingat Allah, kita talkinkan sekalipun di akhir-akhir hidupnya, ditalkinkan, ya, kita bisikkan, ayo ucapkan la ilaha illallah, ucapkan Allah, sulit ya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka kata Nabi Muhammad ketika ditanya, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Engkau mati dalam keadaan lidahmu berzikir kepada Allah. Artinya, sebelum kau mati, biasakan lidahmu itu untuk tidak henti dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat ke-42, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Ahzab 41 sampai 42. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat nama Allah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Juga teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 35, perintah zikir ini banyak sekali teman-teman semua. Al-Ahzab 35 kata Allah, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan baginya ampunan dan pahala yang besar. Kadang-kadang kita luput ya teman-teman semua akan amal ibadah ini. Sesuatu yang ringan sekali kita ucapkan di lisan kita dengan ganjaran pahala yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita lalai dalam melakukannya. Ya, baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya al-mufaridun, kalau mau menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah namanya al-mufaridun, orang-orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah, orang-orang yang terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini termasuk jenis dari orang-orang yang bertakwa. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menjelaskan makna takwa ini pada saat beliau menafsirkan firman Allah dalam surah Ali Imran 102. Ali Imran 102 ada kalimat yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Salah satunya adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam selalu dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Seperti yang kita tahu juga, teman-teman semua, Masya Allah ya, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ini juga disebut-sebut loh di dalam 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang ketika itu tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah. Setelah kita mati, masuk alam kubur, kita masuk ke padang mahsyar. Pada saat itu matahari diletakkan di atas kepala kita dan orang-orang melihat ke atas dalam keadaan telanjang. Bagaimana nasib kami ya Allah? Dan Allah melindungi 7 golongan orang. Salah satu golongan orang tersebut adalah siapa? Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kesendiriannya. Kemudian berlinanglah air matanya. Kapan itu? Pada saat sendiri. Di sepertiga malam terakhir. Dan orang yang akan dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Ya, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah di saat kesendirian kemudian berlinanglah air matanya. Baik, kapan berzikir sih sebetulnya? Setiap saat. Kapan spesifiknya? Setiap waktu. Coba kita lihat. Misalnya di dalam Quran ya disebutkan ada beberapa waktu yang teman-teman bisa berzikir. Misalnya Allah SWT saja bahkan meminta agar berzikir pada saat jihad, pada saat di medan perang. Bayangin, pada saat di medan perang, dalam saat menghadapi musuh berzikir. Maka tak heran teman-teman lihat nggak teman-teman kita di Gaza itu. Mereka-mereka yang jadi tentara-tentara di Gaza itu idola-idola anak-anak Palestina, idola kita semua ya. Dengan apa ditutup mukanya gitu ya, mereka berperang melawan penjajah. Mereka apa? Mereka baca Quran, mereka hafal Quran teman-teman sekalian di apa di lorong-lorong atau di terowongan gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Hafal Quran, baca Quran, ya kan? Maka mereka sebenarnya sedang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dalam jihad. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 45. Ini dalilnya nih. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dengan zikir dan berdoa agar kamu beruntung.
Jadi zikir bahkan juga pada saat menghadapi musuh. Zikir juga dilakukan pada saat menghadapi saat berada dalam jihad ya, berperang lawan musuh. Berikutnya, di dalam Quran juga disebutkan tentu saja zikir sesudah sholat ya, teman-teman semua dalam surah An-Nisa 103. Makanya kalau selesai sholat jangan buru-buru pergi. Berzikir dulu, kemudian kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa 103 dikatakan, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan waktu baring. Artinya apa? Artinya setelah sholat jangan buru-buru pergi, berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi di dalam Al-Quran disuruh berzikir setiap saat, tapi Al-Quran menyebutkan misalnya sesudah ibadah haji, teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ini juga disebutkan secara spesifik dalam Quran. Kapan lagi disebutkan dalam hadis misalnya, kapan ya harus berzikir pada saat sedang berada di majelis-majelis ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang duduk di satu tempat, lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Barang siapa yang berada di satu tempat, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya, dia mendapatkan sesuatu yang keberuntungan. Jadi di sini katakan, kata Rasulullah, barang siapa duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, pastilah dia akan mendapatkan kerugian. Juga barang siapa yang berbaring di satu tempat, tidak berzikir kepada Allah, dapat kerugian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga ingatkan teman-teman semua, apabila satu kaum duduk di majelis, enggak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, salah satu amalan hari Jumat adalah bersalawat pada Nabi. Pasti kata Rasul mereka menjadi orang yang penuh penyesalan. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, ya. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Artinya, jangan pernah lepas zikir itu di lisan kita. Kalau kita sudah terbiasa, kita melakukan aktivitas pun kita masih bisa sambil dengan berzikir, teman-teman sekalian. Ya, apa kata Rasulullah? Setiap kaum yang bangkit dari satu majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, tuh kalau lagi kumpul sama teman-teman nih, kadang-kadang kita nih kumpul sama teman-teman, ngobrolin sana, ngobrolin sini, lupa bahwa di dalam obrolan itu kadang-kadang harusnya kita terselip dengan zikir-zikir. Kita bisa loh teman-teman semua ngobrol sama teman tapi berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kata Rasul apa? Setiap kaum yang bangkit dari satu majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka selesai majelis itu seperti bangkai keledai. Dan hal itu menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Kemudian apa lagi? Allah SWT juga meminta kita berzikir banyak pada saat bekerja, pada saat mencari nafkah, dan pada saat setelah sholat Jumat. Pada hari Jumat itu banyak berzikir. Teman-teman lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Apa kata Allah? Apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, berzikir. Ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi teman-teman lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini Allah itu menggabungkan antara usaha kita mencari nafkah ya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman lagi mencari nafkah, nih sebagian teman-teman mendengarkan ceramah ini kan lagi bekerja nih. Mencari nafkah atau teman-teman teman-teman sedang mencari untuk membantu ekonomi keluarga, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika di pasar. Nah, itu juga Allah dan Rasulnya meminta banyak sekali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ini bagi teman-teman yang suka shopping-shopping ya, jangan lupa juga untuk berzikir. Kadang-kadang kita lagi shopping, lagi belanja, lagi berada di satu tempat, lupa zikir. Bahkan justru di pasar dianjurkan untuk banyak berzikir. Bayangkan di setiap keadaan, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah? Barang siapa masuk ke pasar, sedang di dalamnya ada sesuatu yang diteriakkan dan diperjualbelikan, ya. Ada yang berkata, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada yang sekutu baginya. Kerajaan dan pujian milik Allah, dia menghidupkan, Allah pula yang mematikan, Allah maha hidup, Allah tidak mati. Seluruh kebaikan ada di tangan Allah, maka Allah menulis baginya 1 juta kebaikan. Ada nggak kira-kira di pasar orang berkata begitu? Ketika ada orang berzikir kepada Allah, ya, dengan kalimat-kalimat zikir yang lain-lain, maka Allah menulis baginya 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kesalahan, mengangkat 1 juta derajat, teman-teman semua. Ya. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun
la yamutu, dan seterusnya. Maka Allah SWT akan membuat dia diberikan 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan. Kemudian diangkat 1 juta derajat baginya. Masya Allah. Kadang-kadang kita di pasar lupa nih kita bicara-bicara hal seperti ini atau berzikir. Atau zikir di lisan kita lupa. Maka mudah-mudahan dengan mendengarkan pembicaraan pada kali ini, maka kita semakin ingat lagi. Kenapa sih pasar itu kok ketika zikir kok hadiahnya atau rewards-nya dari Allah itu pahalanya besar? Karena di pasar itu diasumsikan banyak sekali orang yang berbohong, banyak yang menipu, banyak curang gitu ya. Maka seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan selama hati seseorang berzikir kepada Allah, maka sebenarnya ia berada dalam sholat ya. Jika ia berada di pasar dia menggerakkan mulutnya, maka itu baik baginya. Jadi dalam setiap keadaan teman-teman banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi waktu-waktu kita berzikir kepada Allah? Tentu saja zikir pagi dan petang. Ini yang sering teman-teman lakukan ya, zikir pagi dan petang. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zikir pagi dan petang ini sesuatu yang penting untuk dilakukan karena itu akan melindungi kita. Kalau kita zikir pagi, malaikat melindungi kita dari pagi sampai sore. Kalau kita zikirnya sore, malaikat akan melindungi kita dari sore sampai pagi. Dan zikir petang pagi itu banyak sekali ya sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk yang paling mudah sebenarnya kalimat la ilaha illallah. Teman-teman tahu la ilaha illallah itu adalah syahadat ya, zikir yang afdol, yang paling utama. Gampang kan la ilaha illallah, tapi mudah nggak semua orang menyebutkannya. Izinkan Umar sampaikan keutamaan kalimat la ilaha illallah kalau teman-teman rutin membacanya. Salah satunya adalah keutamaan la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW, ketika mengucapkan kalimat itu engkau akan terbebas dari api neraka, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu saat Nabi Muhammad SAW mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan. Kemudian ketika muadzin itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu apa kata Rasulullah? Engkau terbebas dari neraka. Jadi perbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah untuk terbebas dari api neraka. Kalimat la ilaha illallah juga ternyata bisa membuat kita mudah masuk surganya Allah SWT. Kata Nabi apa? Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa tiba-tiba begitu saja pada saat sakaratul maut. Tadi Umar katakan harus dibiasakan dalam setiap hari-harinya. Termasuk juga orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Itu keutamaan dari la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Apa itu artinya? Kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan saya bersaksi bahwa tiada sesembahan atau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya, utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak hambanya, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam, dan seterusnya ya. Pokoknya kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi ternyata kalimat la ilaha illallah ini karena syahadat di dalamnya ya teman-teman semua, mengakui keesaan Allah, ternyata dampaknya adalah membuat kita mudah masuk ke surga Allah, terbebas dari api neraka dan bisa masuk pintu surga dari pintu mana saja. Namun tentu saja kalimat la ilaha illallah bukan hanya di lisan saja ya teman-teman semua. Ya, dalam perbuatan kita dalam hati kita dengan yakin, dalam keseluruhan tidak hanya lisan tapi juga perbuatan mengaplikasikan kalimat dari la ilaha illallah itu. Ya, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya kita lihat ya zikir pagi petang yang tadi Uma bacakan atau Uma sampaikan itu adalah zikir salah satu waktu yang sangat baik. Zikir pagi petang itu adalah perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-42. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbihuhu bukrata wa asila." Bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Al-Insan ayat 25. Wadhkurisma rabbika, apa kata Allah? Bukrata wa asila. Sebutlah nama Allah pada waktu pagi dan petang. Juga lihat lagi Ali Imran 41. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Banyak nih ayat-ayat suruh zikir pagi dan petang. Surah Maryam ayat 11.
Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Wah, ini menunjukkan keutamaan pagi petang, jangan ditinggalin teman-teman semua. Surah Ar-Rum ayat 17. Maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Ya. Atau surah Ghafir ayat 55. Bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Wah, banyak sekali. Berhamburan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berzikir pagi petang, pagi petang, pagi petang. Ya, zikir yang paling baik, ya, teman-teman semua, yang dikerjakan salah satunya adalah sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar, atau alias zikir pagi petang. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang menjaga kedua sholat subuh dan asar, dia masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir pagi sesudah sholat subuh dan zikir sore sesudah asar ini adalah salah satu waktu yang terbaik untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga waktu terbaik sebelum tidur. Jangan lupakan untuk teman-teman berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta bertasbih, tahmid, takbir sebanyak 100 kali ya. Itu akan melindungi diri kita. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Masya Allah. Hari-hari kita ini nggak lepas dari zikir, makanya kita dikatakan suruh basahi lisan kita dengan zikir. Karena dalam setiap aktivitas ternyata semuanya zikir, semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sebelum tidur teman-teman zikir, teman-teman bangun tidur teman-teman zikir, ya kan? Apa kata Rasulullah? Teman-teman tidur nih, tengah malam teman-teman bangun. Teman-teman bangun, teman-teman jangan langsung tidur. Ada keutamaan kalau teman-teman mengucapkan zikir ini. Jadi, teman-teman perhatikan ketika teman-teman di malam hari teman-teman bangun, di tengah malam, langsung teman-teman berzikir kepada Allah SWT karena banyak keutamaannya. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika teman-teman bangun dari tidur di tengah malam, teman-teman ucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian teman-teman lanjutkan dengan mengucapkan Rabbighfirli, maka apa yang terjadi? Ketika teman-teman mengucapkan zikir tersebut, maka kata Rasulullah, kemudian dia berdoa dengan doa apa saja, ya, maka doanya akan dikabulkan. Dan jika dia berwudu kemudian sholat, maka sholatnya diterima. Jadi pastikan kalau tengah malam kita kaget bangun, jangan tidur lagi, tapi baca zikir ini. Zikirnya mudah, teman-teman sudah hafal. Karena setelah itu teman-teman lanjutkan dengan doa, maka doa teman-teman akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur, tiba-tiba kaget, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, rabbighfirli, doa apa aja. Kadang-kadang kita kalau lagi capek, aduh capek banget nih, nggak bisa bangun. Ya udah nggak apa-apa bangun, baca zikir ini, ditambah terakhir tadi rabbighfirli, teman-teman baca doa, tidur lagi nggak apa-apa. Kalau teman-teman ngerasa capek banget, at least kita sudah dapat keutamaan di sepertiga malam terakhir atau di malam hari dengan doa-doa yang dikabulkan. Tapi baca dulu tadi ya, dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ingat Allah juga memuji-muji orang yang senantiasa berzikir di waktu sahur. Sekarang ini subuh jam 4:30, ya 4:30 lewat lah ya. 4:40 kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya ya teman-teman semua. Teman-teman bisa lah bangun jam 4 pagi misalnya. Itu kan waktu-waktu sahur tuh, atau 3:30 kalau mau waktunya lebih panjang. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-17. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-17? Allah memuji orang-orang yang berzikir, beristighfar di waktu sahur. Kata Allah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang mohon ampun pada waktu fajar. Ini orang-orang yang Allah puji, ya. Orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang senantiasa berzikir, minta ampun, mohon ampun di waktu sebelum fajar, di waktu sahur. Teman-teman beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sayyidul istighfar misalnya di waktu sahur. Jadi nggak boleh lagi di antara kita itu bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah lewat subuhnya teman-teman semua. Boleh nggak kita biasakan jadi orang yang bangunnya lebih awal gitu. 3:30 atau jam 4 lah paling telat. Jam 4 lah teman-teman semua. Mulai hari dari jam 4 pagi karena kan sekarang subuhnya 4:30. Sehingga teman-teman bisa punya waktu sangat panjang untuk produktif. Di pagi hari teman-teman sholat at least 2 rakaat, misalnya sholat tahajud, misalnya teman-teman tutup dengan sholat witir atau teman-teman tambah sholat taubat kayak sholat hajat kayak.
Kemudian teman-teman sudah adzan, teman-teman sholat lagi sebelum subuh, sebelum ya sholat qobliyah ya. Kemudian sholat subuh, masya Allah, teman-teman zikir, baca Quran, masya Allah. Teman-teman akan merasakan hari-hari teman-teman sangat produktif, bersemangat, ceria, cerah, bercahaya wajahnya. Itu adalah hadiah Allah bagi orang-orang yang mengawali hari di awal hari. Jadi kan itu sebuah kebiasaan teman-teman semua. Jadi kita lihat ternyata masya Allah, zikir itu bisa dilakukan dalam setiap keadaan. Seorang mukmin bisa berzikir di mana saja ketika dia lagi jalan. Teman-teman yang mungkin di Masjidil Hufaz rumahnya jauh ya, tempat tinggalnya jauh dari Masjidil Hufaz dari pesantren. Di waktu berjalan itu adalah waktu berzikir kepada Allah. Ketika di kendaraan, masya Allah, kalau mau boleh cerita, mau tuh paling seneng kalau lagi ngafal gitu ya atau lagi mau murojaah tuh di pesawat sebenarnya. Karena di pesawat itu tenang, nggak ada gangguan gitu ya. Sejam 2 jam tuh malah bahagia gitu karena ada waktu di kendaraan itu bisa fokus bersama Quran. Kadang kalau di rumah udah banyak anak-anak, banyak suara, nggak terlalu fokus gitu. Teman-teman lagi naik bus, naik kereta, lagi nunggu bus kayak, lagi nunggu temen kayak itu waktu semuanya adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini harus selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Lisan ini ketika berzikir perbuatan yang mudah, perbuatan yang ringan yang bisa dilakukan oleh semua mukmin dan mukminah. Bahkan kita bisa berzikir sambil kita gendong anak kita atau gendong adik kita lagi nyusuin bagi ibu-ibu yang menyusui, lagi masak, lagi nyapu, wah itu. Semua waktu bisa dilakukan dengan berzikir kepada Allah SWT. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu. Amalan yang paling baik itu kamu mau tahu apa? Maka para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Kata Rasul, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Masya Allah. Masya Allah ya, perbuatan yang sangat ringan ternyata hadiahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Robnya adalah seperti perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Banyak sekali orang-orang yang jasadnya hidup tapi hatinya mati. Nggak pernah sekalipun mengingat Tuhannya. Setelah kita mengetahui teman-teman sekalian begitu banyak dalil atau banyak sekali perintah-perintah Allah untuk berzikir, kapan saja waktu-waktu berzikir yang disebutkan dalam Al-Quran, mari kita lihat faedah atau manfaat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat zikir? Manfaat zikir itu tentu saja seperti yang teman-teman tahu, dia mengusir syaitan, menundukkan dan melemahkan syaitan. Ini sudah kita tahu ya teman-teman semua. Coba deh teman-teman kalau punya teman yang pernah apa ya mengalami gangguan-gangguan jin gitu ya atau dikirimi seseorang sihir dan sebagainya. Kalau dia baca zikir pagi petang, setidaknya itu menjadi pelindung baginya. Itu bisa mengusir syaitan, menundukkan syaitan. Jadi kadang-kadang orang mengirim-ngirim sesuatu jadi tertolak karena zikir pagi dan petang yang kita baca teman-teman semua. Ya kan? Jadi hati-hati banyak sekali kejadian-kejadian yang syaitan kadang mengganggu, maka tentu saja zikir ini membuat tameng ya, membuat perlindungan untuk diri kita, mengusir syaitan dan menundukkannya. Zikir juga menghilangkan kesedihan kita. Jadi orang-orang yang sedang bersedih, yang sedang hatinya muram, yang sedang gundah, maka zikir bisa menenangkan hatimu, menghilangkan kesedihanmu. Sebaliknya dia akan mendatangkan kegembiraan, kesenangan dalam hatimu. Itu efek dari zikir, teman-teman semua. Zikir itu akan melapangkan rezeki, mendatangkan keberkahan. Zikir itu akan membuat kita apa ya, tunduk ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Allah itu sebagai tempat mengadu, tempat kita kembali, tempat kita bergantung dikala kita mendapatkan segala sesuatu. Lihat nggak video-video teman-teman di Gaza? Ya Allah, Uma setiap hari, boleh nggak teman-teman semua? Tiap hari kita repost-repost tuh di IGS kita tuh. Kan banyak teman-teman follow-follow Instagram teman-teman kita di Palestina atau para jurnalis-jurnalis Palestina kan. Setidaknya kita nggak bisa berbuat apa-apa, repost lah di IGS kita teman-teman semua. Lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan pada saat musibah itu menimpa diri mereka. Nggak lepas zikir mereka. Anak-anak yang diinfus atau anak-anak yang dioperasi yang nggak ada bius, apa yang mereka lakukan? Mereka mengaji atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka teman-teman semua, seberapa banyaknya kita melakukan zikir kepada Allah, maka sebegitu pula lah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh kita lalai dengan zikir kepada Allah, maka sejauh itu pula jarak yang memisahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir membuat hati kita menjadi hidup. Zikir itu teman-teman semua, ya, bagi hati itu sama dengan air bagi ikan. Teman-teman bayangkan bagaimana keadaan yang akan terjadi pada ikan seandainya berpisah dengan air. Begitu pula kita. Bagaimana keadaan kita kalau kita berpisah dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa membersihkan hati dari karat-karat. Hati kita ini banyak karat. Karena lalai, karena hawa nafsu yang kita kedepankan untuk membersihkan karat-karat ini dengan zikir, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah pada saat dia lapang, maka Allah akan ingat dia pada saat dia sulit, pada saat kita sulit, ya. Begitulah teman-teman sekalian, salah seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke. Ya, jadi orang-orang yang banyak berzikir kelihatan teman-teman semua. Karena Allah akan turunkan ketenangan di hatinya. Allah akan turunkan rahmat. Malaikat mengelilingi orang-orang yang senang berzikir. Itu kan sabda Rasulullah. Ketika kita banyak zikir, nggak ada lisan kita ini dengan ghibah, dengan adu domba, dengan kebatilan, dengan kekejian. Nggak ada waktu sama sekali untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk karena lisannya udah sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah teman-teman semua ya, banyak sekali pembahasan mengenai zikir ini sebetulnya yang membuat kita mudah-mudahan bisa lebih bersemangat dalam menjalankan amalan yang sebetulnya mudah ini. Seorang ulama ini pernah berkata, teman-teman semua, sungguh pelaku amalan apapun yang paling utama adalah banyak mengingat Allah, adalah banyak berzikir. Orang berpuasa yang paling utama adalah yang paling banyak mengingat Allah pada saat puasa mereka. Orang yang bersedekah paling utama adalah mereka yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji paling utama adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh amalan-amalan soleh lainnya. Amalan-amalan soleh itu kita barengi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita belajar banyak. Zikir tuh banyak ya, teman-teman. Termasuk baca Quran itu zikir, karena zikir kan mengingat Allah. Salat tuh zikir, karena salat juga adalah mengingat Allah SWT. Memikirkan tentang penciptaan Allah, takjub dengan bagaimana penciptaan Allah adalah bagian dari zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mudah-mudahan kata Allah dalam surah Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adkurkum", ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ya, kata ulama, seandainya tidak ada keutamaan zikir selain yang disebutkan dalam ayat ini, maka sudahlah cukup keutamaan tersebut. Jadi Allah ingatkan kamu, mau aku ingat dalam keadaan sempitmu, maka ingat kepadaku. Fadhkuruni adkurkum. Berzikirlah yang banyak, teman-teman semua, dengan berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebut-sebut nama Allah dengan suaramu yang lirih, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan merendahkan diri, dengan lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan zikir itu zikir yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, zikir bukan hanya sekedar di lisan saja, ya, tapi juga tercermin dalam perbuatan dan dalam keseharian kita insyaallah. Begitu teman-teman semua, mulai dari hari ini insya Allah mudah-mudahan salah satu amalan yang menjadi rutinitas kita adalah berzikir. Tidak hanya zikir pagi petang, tidak hanya zikir sebelum tidur atau bangun tidur, tapi dalam setiap hal, setiap kegiatan. Lisan kita ini banyak berzikir. Para sahabat tuh zikir dengan jari ya teman-teman semuanya, banyak berzikir. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menjadi orang-orang yang banyak berzikir, supaya kehidupan kita menjadi jauh lebih tenang, kita tidak akan terlalaikan, tidak akan punya waktu untuk lisan-lisan yang batil ya, seperti menggunjing, adu domba, perkataan yang sia-sia, mencela manusia, itu nggak ada lagi di lisan kita. Lisan kita ini adalah lisan yang rajin berzikir, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik dengan zikir-zikirnya, atau kalau tidak bisa dia diam. Jadi apapun orang luar berkata apapun, tugas kita adalah lisan kita berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Ya, berkata baik itu juga zikir, berkata baik juga penuh manfaat. Diam punnya adalah zikir. Insya Allah. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita ketemu di Jumat berikutnya. Um,
Kita sudah masuk ke akhir-akhir Rajab, ya, akhir-akhir Rajab nih teman-teman semua ya. Dan akan segera memasuki Sya'ban. Waduh, sudah sangat dekat pertemuan kita dengan Ramadan. Siap-siap masuk bulan suci Ramadan dengan membersihkan hati dengan berzikir, membersihkan hati tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada benci. Ini udah masuk-masuk bulan-bulan yang menuju ke bulan-bulan suci bulan Ramadan. Adalah waktu kita untuk banyak membersihkan diri supaya bisa totalitas dalam Ramadan. Sekian dari Uma, mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan hari yang penuh dengan barokah. Buat target-target hari Jumat ini mau melakukan kebaikan-kebaikan apa ya? Karena ini kan hari besarnya umat Islam ya, hari Jumat. Sekian dari Uma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.